Misteri yang meliputi lenyapnya Myung-oh mulai tersibak. Kita kembali ke hari-hari di mana Myung-oh mengatur siasat busuk dengan menelpon Ha-duyong, Sarah, Jae-jun, Hae-jong, serta Dong-eun untuk mengancam mereka dengan informasi yang ia miliki. Myung-oh rupanya berniat menang sendirian. Sementara itu, api pertikaian mulai menyala antara Park Yeon-jin dan Ha-duyong setelah mereka bertemu di apartemen Dong-eun. Du-yong yang mendapat informasi gelap seputar perselingkuhan Yeon-jin dengan Jae-jun mulai mencari bukti. Di sisi lain, karena laporan Hae-jong, polisi mulai bergerak dan mewawancarai semua orang yang dicurigai terkait lenyapnya Myung-oh. Yeon-jin belum mendapat giliran, namun setelah Dong-eun mengonfrontasi dan terang-terangan mengancam dengan bukti-bukti perbuatannya di masa lalu, Yeon-jin mulai gentar. Serangan balasan Yeon-jin dimulai dari detektif Kang Hyo-nam. Setelah berhasil menemukan keberadaan detektif Kang, Yeon-jin mengancam dan mengintimidasi kaki tangan Dong-eun itu untuk berkhianat. Detektif Kang yang ketakutan terpaksa bersepakat dengan Yeon-jin dan mengajak Suna putrinya melarikan diri. Selain detektif Kang, Yeon-jin juga menyuap ibu kandung Dong-eun untuk membuat kekacauan di sekolah Yesol dan kembali merongrong hidup Dong-eun sebagai parasit. Di sisi lain, Ha-duyong menemukan bukti yang menunjukkan perselingkuhan Yeon-jin dengan Jae-jun. Du-yong lalu menemui Dong-eun. Sementara itu, Dong-eun berhasil membuat Hae-jong memancing Yeon-jin ke klinik bedah plastik Ju-yo-jung. Seperti yang diinginkan Dong-eun, Yeon-jin kemudian kembali ke klinik itu. Namun, Yeon-jin lantas mengalami mimpi buruk pembunuhan Myung-oh setelah dibius oleh Hyo-jung. Apakah Yeon-jin mengaku telah membunuh Myung-oh kepada Hyo-jung ketika berada di bawah pengaruh bius? Dalam mimpi buruknya, Yeon-jin memukul kepala Myung-oh dengan botol minuman keras hingga pria itu menjelang ajal. Insiden ini kemudian dibereskan oleh kepala polisi Shin. Setelah pengaruh bius memudar, Yeon-jin yang terbangun kaget di ruangan klinik Hyo-jung bergegas pulang membawa pertanyaan. Apakah Hyo-jung mengetahui isi mimpinya? Sementara itu, Suna mempersiapkan keberangkatannya ke Amerika. Hae-jong memeriksa tablet Myung-oh untuk mencari petunjuk, dan Jae-jun menyelidiki rekaman CCTV siesta yang diformat ulang. Yeon-jin meluapkan keresahannya dengan menyiksa detektif Kang hingga gagal melepas kepergian Suna. Setelahnya, detektif Kang disiksa oleh suaminya, namun berhasil bersiasat untuk melibatkan suaminya dalam rencana. Dengan jasad Soe yang dipindahkan ke pembeku dan mayat Myung-oh yang rupanya tidak dikubur oleh kepala polisi Shin, apa yang selanjutnya harus dihadapi Yeon-jin? Berniat menggunakannya untuk memeras Yeon-jin di kemudian hari, kepala polisi Shin rupanya diam-diam menyimpan mayat Myung-oh di sebuah rumah duka terbengkalai. Namun, perbuatannya tercium detektif Kang yang segera melaporkannya pada Dong-eun. Di sekolah, Dong-eun mendapat bukti bahwa rekan gurunya yang cabul membuat video mesum anak-anak, termasuk Yesol. Dong-eun mengirimkan bukti itu pada Jae-jun yang langsung naik darah dan mendatangi sekolah Yesol untuk memukuli si guru cabul. Namun, Du-yong segera mengambil alih perkara itu. Sementara, ibu Dong-eun berulah dengan memeras semua orang tua murid kelas Dong-eun. Meski masih terluka karena ibunya, aksi balas dendam terus berjalan dong. Yeon-jin mendapat laporan detektif Kang kalau Dong-eun berada di gereja Sarah. Tingkah Sarah yang teler membuat geger jemaat gereja. Di saat yang sama, Dong-eun membuka kartu Yeon-jin. Tersebar berita soal Lisara teler dan Park Yeon-jin yang perundung meledak di internet. Rekaman percakapan Myung-oh dan Yeon-jin kini juga diketahui Jae-jun. Anehnya, Kim Yong-ran yang juga korban perundungan geng Yeon-jin mengetahui kalau Myung-oh sudah mati. Sementara itu, ibu Yeon-jin mulai terteror oleh Lee Sok-jae, suami detektif Kang. Ketika detektif Kang mempersiapkan ritual untuk Soe di dukun, ia berpapasan dengan ibu Yeon-jin, yang rupanya hendak membunuh Sok-jae lewat dukun. Makin seru karena pertikaian terbuka antara Yeon-jin dan Hae-jong dimulai, membuat hubungan Sarah dan Yeon-jin retak. Di sisi lain, Dong-eun akhirnya memahami trauma Hyo-jung lewat surat-surat dari penjara. Setelah berhenti dari sekolah Yesol, Dong-eun menghadapi ibunya untuk rencana pamungkas, Yeon-jin diperiksa polisi, dan mayat Myung-oh ditemukan. Yeon-jin kaget setengah mati. Mayat Myung-oh hilang dari rumah duka dan tahu-tahu sudah ditemukan polisi. Ketika kepala polisi Shin dan Yeon-jin kelabakan, Dong-eun yang punya bukti penganiayaan akhirnya berhasil menyerahkan ibunya ke klinik rehabilitasi. Sementara itu, tanpa tahu malu, Yeon-jin membujuk Jae-jun untuk menyelamatkannya dari tuduhan pembunuhan Myung-oh dengan memberi alibi palsu. Namun, Jae-jun justru memberitahu Du-yong bahwa Yeon-jin adalah pembunuh.
Di sisi lain, Ibu Yeonjin dan dukun menjalankan rencana pembunuhan Sok-jae. Dengan bantuan dukun, Sok-jae mati tertabrak mobil yang dikendarai Ibu Yeonjin bersama kepala polisi Shin. Tapi Dong-eun tahu yang sebenarnya terjadi. Ketika dukun sedang melakukan ritual besar untuk Sohee, Yeonjin yang ada di sana terteror setelah mengingat bagaimana ia membunuh Sohee. Yeonjin diambang kehancuran. Yeonjin tanpa sengaja mengaku pada Duyong bahwa ia bersama Sohee sebelum kematiannya. Namun, keangkuhan Yeonjin membuatnya memilih berpisah dengan Duyong. Ibu Yeonjin berusaha mengajak detektif Kang berdamai setelah menabrak Sok-jae sampai mati. Namun, detektif Kang menolak. Video Yeonjin merundung Sohee diunggah Sarah ke internet, memaksa Yeonjin kehilangan karirnya. Keempat geng bertemu di pemakaman Myung-oh dan bertengkar hingga Hae-jong hampir mati. Sementara peristiwa di balik trauma Yeojung terungkap, Dong-eun mengadu Yeonjin dan ibunya dengan meminta barang bukti yang selama ini disimpan Ibu Yeonjin. Rupanya, Ibu Yeonjin memilih mencari keselamatannya sendiri ketimbang menutupi kejahatan Yeonjin. Ketika Ibu Sohee pingsan dan dibawa ke rumah sakit, Dong-eun akhirnya mengetahui bahwa Yeojung sudah lama menjadi wali untuk Ibu Sohee. Dong-eun ternyata sengaja mendekati Yeojung selama ini. Yeojung tahu, tapi tidak keberatan dimanfaatkan sebagai algojo. Dong-eun kemudian memfasilitasi Hae-jong untuk membalas dendam pada Chae-jun. Polisi menemukan barang bukti yang digunakan untuk menghantam kepala Myung-oh dan menangkap Yeonjin. Sementara Chae-jun, setelah menetesi matanya dengan cairan yang membutakan, secara tragis dijebloskan ke dalam kolam semen. Setelah Ibu Yeonjin juga ditahan karena pembunuhan, Duyong menceraikan Yeonjin dan Dong-eun meninggalkan Yeojung. Meskipun, rupanya yang memberikan hantaman mematikan ke kepala Myung-oh bukan Yeonjin, melainkan Kim Gyeong-ran. Setelah dendamnya tuntas, Dong-eun sebenarnya hendak bunuh diri, namun Ibu Yeojung mencegahnya. Dong-eun akhirnya pergi menenangkan diri. 6 bulan kemudian, Dong-eun kembali untuk membantu Yeojung balas dendam. Kisahnya dilanjutkan di musim kedua. Simak terus alur serial terkini dalam Hot Series, hanya di channel YouTube Nonton Apa?